Saat ini, teknologi telah masuk ke setiap lini kehidupan manusia, termasuk ke ranah tradisional seperti peternakan. Teknologi peternakan sendiri kemudian diadaptasi agar dapat bersaing dengan industri lain dan mengikuti perkembangan zaman. Sejauh ini, kita mungkin masih melihat alat-alat tradisional seperti ani-ani, cangkul, sabit, garu, dan beberapa alat lainnya. Namun, hampir di seluruh dunia ini, para peternak sudah menggunakan alat yang lebih inovasi dan modern. Berikut daftar inovasi dan teknologi paling canggih di dunia peternakan. Peternakan sapi tercanggih. Saat ini, perkembangan dalam dunia teknologi ikut mendukung efisiensi dalam dunia peternakan. Salah satu peternakan yang turut memanfaatkannya adalah peternakan sapi teknologi modern untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih efisien. Saat ini sistem pengelolaan di peternakan sapi sudah banyak menggunakan mesin-mesin canggih yang akan memudahkan bahkan menggantikan pekerjaan manusia. Salah satu contoh peternakan sapi teknologi modern, mesin pemerah susu sapi yang tersedia di peternakan Australia. Para peternak hanya perlu menggiring sapinya untuk mengantri di depan mesin dan masuk satu persatu secara bergantian. Dengan sendirinya, mesin tersebut akan memasangkan alat ke puting sapi dan memerah susu sapi sesuai dengan yang biasa dilakukan dengan manusia. Dengan begini, pekerjaan memerah susu sapi dapat dilakukan dalam waktu singkat dan tanpa perlu repot. Puting sapi akan dibersihkan dan diperiksa melalui sensor terlebih dahulu sebelum diperah. Dari mesin tersebut, susu sapi akan ditampung ke dalam mesin yang terhubung langsung ke sistem komputer. Peternak hanya perlu memantau hasilnya melalui monitor komputer, tanpa harus turun tangan secara langsung untuk memerah dan menghitung hasil produksi susunya. Peternakan sapi teknologi modern seperti ini tidak hanya digunakan oleh Australia saja. Beberapa negara lain seperti Eropa dan Amerika Serikat juga menggunakan teknologi yang sama untuk memerah susu sapi mereka. Dengan mesin ini mereka bisa memerah hingga 50-60 ekor sapi setiap harinya. Biasanya di dalam mesin pemerah susu disediakan pakan agar sapi-sapi tidak banyak tingkah selama proses pemerahan. Peternakan ayam petelur. Beberapa waktu lalu, sebuah perusahaan peternakan asal Belanda yakni Floating Farm sukses membangun peternakan ayam petelur terapung. Peternakan tersebut berlokasi di perairan pelabuhan kota Rotterdam, Belanda dengan dek berukuran 30 x 30 meter. Bangunan terapung ini memiliki 2 tingkat dan di tingkat kedua menjadi kandang bagi 7.000 ayam, sedangkan tingkat pertama adalah tempat pengepakan dan pemprosesan telur. Bangunan peternakan ini transparan, namun tertutup untuk mencegah kontaminasi penyakit pada ternak. Selain itu, peternakan terapung ini juga bekerja sama dengan beberapa pihak untuk menerapkan teknologi tinggi. Di antaranya adalah Vencomatic yang menangani aviary system. Kemudian ada Prinsen yang menangani pengepakan telur. Selain itu ada juga Hot Rako Agri yang menyuplai control units dan Smith Agro yang membangun pabrik pakan di dek. Kemudian ada Moba yang menangani teknologi pemprosesan telur dan Stallmisters yang menangani emission control. Mengusung konsep zero emission, peternakan ini mempunyai solar panel sebagai sumber energi listriknya. Debu dan amonia akan disaring sehingga tidak mengotori udara, dan sistem penyaringnya akan selalu dimonitor oleh pihak terkait. Ternak sapi di atas laut. Beberapa waktu lalu, sebuah perusahaan startup asal Jepang yakni Enark berhasil membuat bangunan pertanian terapung di atas laut yang diberi nama Green Ocean. Perusahaan ini menggabungkan teknologi toleran garam dengan konsep arsitektur yang disesuaikan dengan laut untuk mengatasi masalah kenaikan permukaan laut yang semakin memburuk karena perubahan iklim. Dalam mengerjakan proyek ini, perusahaan tersebut bekerja sama dengan perusahaan riset dan pengembangan teknologi pertanian, yaitu Cultivera. Menurut laporan, proyek ini menggabungkan teknologi pertanian yang dapat mengolah air laut sebagai sumber nutrisi langsung pada tanaman. Lahan pertanian sendiri akan dibuat terapung di atas sebuah konstruksi baru yang bernama arsitektur, atau gabungan antara bahtera, teknologi, dan budaya setempat. Struktur bangunan akan terlihat seperti rumah kaca terapung yang tahan garam dan terbuat dari kayu tipis dengan sambungan-sambungan kayu. Setelah dibangun di atas air, bangunan ini akan menciptakan 2 area hijau baru. Area pertama dalam ruangan produksi makanan menggunakan teknologi pertanian asin dan mengambang di atas permukaan. Sementara itu, lapisan kedua adalah lapisan ganggang yang terletak di bawah bangunan dan akan memperbaiki lingkungan bawah laut.